Halo teman-teman, selamat datang di bacaan hari ini, tanggal 23 Mei 2020, hari Sabtu. Selamat datang, dan buat teman-teman yang baru gabung, ini adalah bacaan umum. Bacaan buat semua zodiak, ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Jika perlu informasi lebih singkat, silakan lihat rangkuman yang ada di description box di bawah video ini. Seperti biasa, hari Sabtu saya akan mulai dengan Rumi Oracle dan satu kartu diacak terlebih dahulu. Saya akan ambil yang di tengah. Dan kartu yang kita peroleh untuk hari ini adalah You Who Show the Way. Dirimu yang menunjukkan, memberikan contoh bagaimana caranya melakukan sesuatu yang tidak mungkin. The logical mind runs away from drowning. Lovers accept drowning in the sea of their destiny. The logical mind finds consolation in reaching a level of comfort in life. Lovers are focused beyond their own comfort. Jadi ceritanya, kartu ini adalah tentang seseorang atau jiwa, katakanlah, yang berani menentang segalanya, termasuk dengan menyerahkan jiwanya jika perlu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Kenapa? Karena sebagai pencinta, dia tidak akan takut untuk mati. Itu termasuk salah satu yang di luar logikanya semua orang, tetapi itu adalah cara menunjukkan cinta terbesarnya dia. Ini, You Who Show the Way. Kita lihat dengan Lenormand-nya, ambil 3 kartu dan ini adalah yang keluar dari aplikasi ini. Diacak, kita lihat sebenarnya kuncinya adalah di diri sendiri untuk menunjukkan cinta dari situasi yang rasanya impossible, situasi yang kayaknya tidak mungkin bisa keluar dari masalah, tidak mungkin stuck, tidak bisa ada jalan keluar. Kalau kita menggunakan logika kita, maka sebenarnya itu sudah berhenti, titik. Tetapi sesuatu keluar dari sangkarnya, keluar dari ketidakmungkinan itu, kemudian menunjukkan cintanya. Jadi ini sebenarnya juga ceritanya hampir sama dengan You Who Show the Way. Kita lihat hari ini saya sudah mengambil beberapa kartu satu persatu. Saya mulai dengan Spirit Animal Oracle. Yang jumping adalah White Raven Spirit atau Trust in Magic. Berarti memang hari ini sepertinya informasinya sudah 3 kali berturut-turut menunjukkan bahwa ada sesuatu yang impossible, yang kita tidak pernah terpikirkan, logika tidak sampai ke sana, itu bisa terjadi. White Raven Spirit, Trust in Magic. Nothing in the universe is random, for the intricate web of co-creation waves together all events and has done in since the beginning of time. Ya, kita lihat yang lain. Ini juga satu kartu untuk tanggal 23. Saya sudah mengambil yang jumping adalah The Giveaway. The giveaway is the gift you offer to life without attachment, without expecting anything back. You can only give what is truly yours: a smile, a nod, an encouragement, a gentle touch, and kind word. This is not giving to others what you no longer want, like the sweater that no longer fits, but gifting that which is most precious, your authentic love and genuine feelings. Kembali lagi, kartu ini memperlihatkan bahwa demi cinta memberikan segalanya dan tidak mengharapkan kembali. Satu lagi, ini adalah 3 kartu untuk minggu di depan menggunakan Mystical Wisdom Card Deck. Kita lihat barangkali ada informasi yang berbeda di sini. The beginning of the week, artinya apa yang bisa terjadi kalau kita memberikan semua yang terbaik dari kita adalah, karena terbalik saya baca yang di bawah, Angel of Miracles, jadi hampir sama tetapi dia terbalik. Open your heart and expect a miracle. Ya, jadi sepertinya hari ini
beberapa kali kita menemukan informasi adalah sesuatu yang tidak mungkin itu bisa terjadi, yang di awal minggu tampaknya tidak mungkin, di tengah minggu self-reliance, don't be afraid to fly solo, ya, ketika kita kemudian diminta untuk melakukan semuanya sendiri dan tidak menggantungkan diri kita kepada siapapun, hanya kita sendiri. Dan ini digambarkan tadi juga dengan Lenormandnya adalah kuncinya adalah di diri kita. Dan di akhir minggu kita lihat embrace the truth, kita melihat semua ilusi yang menghadang kita itu seperti tersibak, seperti gambar awannya tadi. Jadi kalau di sini adalah kuncinya, kita jangan takut untuk fly solo, dan kita melihat kalau kita berani fly solo maka kita bisa melewati awan yang gelap ini, kita terbang lebih tinggi daripada awannya, seperti burung elang di sini digambarkan, ya. Dan kemudian burung elang ini bisa melihat apa yang menjadi kebenaran dari situasinya. Dan kita lihat sebenarnya miracles itu terjadi karena cinta. Dari kalau kita lihat dari astrologinya, maka ini adalah saat dimana energi Gemini sangat dominan. Kita lihat di sini ada bulan, matahari, Venus, Merkurius, dan North Node. Semua ada di Gemini. Ada apa dengan Gemini? Gemini adalah ketika kita belajar untuk menyeimbangkan dua titik. Kita melihat ada konflik antara dua, tetapi dua itu sebenarnya adalah satu. Jadi kita mencari titik temu, rekonsiliasi dari dua energi yang bertentangan, karena sebenarnya dia adalah satu. Dan memang energi Gemini adalah melakukan semua dua kali untuk mencapai satu keputusan. Dan ini adalah hal yang dominan pada hari ini, dan sebenarnya tidak hanya hari ini tetapi juga seminggu ke depan, karena bulan baru di Gemini itu energinya bisa 2 minggu ke depan. Bahkan untuk sesuatu hal yang baru ditanam, hasilnya adalah 6 bulan ke depan ketika ada bulan purnama di Gemini, yaitu ketika matahari sudah berada di Sagittarius, ya. Jadi memang ini adalah saatnya kita menilik kembali keberanian untuk mengungkapkan apa yang kita pikirkan, mengungkapkan apa yang menjadi hal yang sangat berharga untuk diri kita. Kenapa? Karena Venus juga ada di Gemini, ya. Kita bicara, kita mengungkapkan semua pikiran kita, pada dasarnya adalah untuk kita memastikan apa yang menjadi bagian terpenting dari kita didengarkan oleh pihak yang penting buat diri kita. Dan sebaliknya itu, maka karena Gemini itu akan resiprokal, akan timbal balik. Ini adalah kesempatan dimana kalau kita menggunakan energi ini, maka kita bisa menemukan titik temu antara dua energi, dua pihak, dua orang yang sebenarnya sehati tetapi somehow punya masalah besar dalam berkomunikasi. Dan sebenarnya masalah komunikasi ini tidak berhenti, tetapi justru dengan intensnya energi Gemini tadi, ya, tesis antitesis istilahnya, ya. Gemini itu selalu dua pihak yang berargumen dan itu sangat intelektual. Itu memang energi tensionnya tidak berhenti. Kita lihat bulan dan matahari tension dengan Mars. Di sini ada energi agresif. Walaupun energi agresifnya mungkin pasif agresif. Kalau sesuatu dibicarakan kemudian tidak ada titik temunya, maka kita cenderung untuk melakukan hal yang sama seperti yang lalu, pergi, semuanya menggantung dan tidak ada penyelesaian masalah. Padahal pada saat ini kita punya kesempatan untuk menghadapinya. Di sini juga ada energi tension antara Merkurius, Venus yang retro dengan Neptunus di Pisces. Sama di Piscesnya, ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan satu kejelasan, kita harus melewati tadi gambar awan yang tebal sampai kita bisa menemukan
langit yang cerah, atau kita bisa tembus, tadi digambarkan dengan kaca, sehingga semua ilusinya bisa kita lewati. Dan di sini karena bulan pada pukul 12 itu sextile dengan Chiron, maka sebenarnya ini adalah saat yang potensial buat kita healing dari cerita masa lalu. Kita lihat ke tarotnya. Hari ini kita ambil yang 4 kartu. Kita biarkan ada yang terbalik, langsung ke readingnya. Iya. Hari ini barangkali memang walaupun kita berkomunikasi, saya yakin bahwa restnya ini bukan tidak bicara, tetapi bicara dengan situasi yang sangat tertahan. Ya, 4 itu menahan. Jadi kalau Four of Pentacles, ini saya hanya mengambil contoh energi dari 4, adalah kita menahan kepemilikan materi. Kalau Four of Wands itu kita menahan supaya tidak ada perubahan dalam perilaku kita, dalam satu komitmen. Maka kalau Four of Swords adalah saat pikiran kita sangat terkendali. Kita mengendalikan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita rasakan. Ini bukan sesuatu yang impossible, karena ini adalah satu hal untuk menunjukkan bahwa kita mencintai diri kita, bahwa kita ingin keluar dari masalah ini, dan caranya adalah bukan dengan lari, tetapi menghadapi dengan penuh kendali di pikiran dan hati kita. Ya, ini adalah tantangannya. Page of Cups, tantangannya adalah kita mau berbaik hati menghadapi orang atau pihak yang sebenarnya belum tentu berada pada level yang sama dengan kita. Ketika kita pada level yang dewasa, menginginkan masalah itu bisa selesai dan dibahas dengan baik, orang lain mungkin punya agenda yang tersembunyi, yang sebenarnya hanya ingin menang sendiri. Dan kita tahu bahwa kalau kita mulai bicara dengan orang levelnya masih itu, maka kita perlu waktu untuk menyeimbangkan dulu sampai mereka percaya bahwa kita punya niat tidak lain adalah kebaikan buat bersama, baru kemudian komunikasi yang produktif bisa dilakukan. Ini adalah sarannya, fokus pada masa depan. Masa lalu sudah terjadi, sakit hati sudah tidak terelakkan lagi, tetapi bukan berarti ini kita tidak mungkin melihat ke masa depan. Masa depan tetap menjadi acuan dari kita kemana mencari pemecahan masalah ini. Dan mungkin hari ini kita tidak bisa menyelesaikan semua menjadi begitu jelas, tidak akan semudah menyentikkan jari, ya, tetapi upaya untuk rekonsiliasi dari dua pihak yang saling bertentangan barangkali sudah paling tidak maju satu langkah ke depan. Tidak tahu apakah nanti akan mundur 2 langkah, tetapi ini adalah saat yang potensial buat kita mulai mencoba melakukan tindakan untuk rekonsiliasi dua pihak yang bertentangan atau yang berselisih. Kita lihat yang terakhir dengan guiding light. Kita ambil yang 5 kartu. Iya, kita sudah dapatkan. Situasinya saat ini adalah inner guidance. It is time for you to pay attention and listen to the guidance of your soul. Iya, jadi kayaknya don't be afraid to fly solo. Tadi gambar kunci dan mawar yang berada di dalam sangkar. Inner guidance, ini juga hal yang sama. Kita lihat sebenarnya gambar bunganya juga. Walaupun ini sebenarnya adalah gambar kosmos. Ini menunjukkan bahwa semuanya ada dalam kendali kita, dalam pikiran dan perasaan. Challenge-nya adalah life force energy. It is time to engage the activities that rejuvenate your mind, body, and soul. Ya, ini adalah tujuan kita, tetapi sepertinya mungkin agak sukar untuk melihat dari sisi yang berbeda, sesuatu yang baru. Solusinya adalah vibrational match.
You are sending out new signal that are bringing forward positive new experiences, yaitu ketika kita menunjukkan niat kita bahwa komunikasi hari ini tujuannya adalah untuk perbaikan. Betapapun sukarnya, kita ingin menunjukkan niatan kita untuk bicara baik-baik. Kalau pihak sana belum siap, itu adalah lain hal, karena itu bukan tanggung jawab kita. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah menunjukkan kepada pihak itu bahwa kita dengan tulus berusaha mencari jalan tengah tanpa berusaha untuk mengambil sesuatu dari pihak sana. Advice-nya adalah the challenger. Iya, kita harus berani challenge dia. Kita harus berani menginisiasi komunikasi tersebut. Dan outcome-nya adalah soul purpose. Something exciting is on the horizon for you if you follow your passion. Jadi, kalau memang sebenarnya ini alasannya mulai komunikasi lagi, itu bukanlah untuk mengendalikan orang lain, apalagi untuk mengambil sesuatu, tetapi mengendalikan emosi dan pikiran kita untuk mengarah pada penyelesaian. Maka dengan demikian ada satu blockage ya, halangan yang tadinya di depan kita membuat kita tidak bisa maju, membuat kita stuck, itu bisa mulai dibuka sehingga memungkinkan kita untuk mulai melaju kepada soul purpose kita. Dan kalau kita lihat ya di depan informasinya lebih banyak bahwa hari ini kita akan menemui banyak tantangan, dan untuk bisa keluar dari tantangan tersebut kita perlu berani. Keberanian adalah kuncinya, dan ini tujuannya adalah untuk cinta dan tidak ada lain selain cinta, dalam arti cinta kepada diri sendiri dan kita care sama orang lain, siapapun yang kita ajak ngomong, dan ini kuncinya di kita. Bolak-balik keluar adalah keberanian dan kuncinya di kita. Kita tidak mengandalkan orang lain. Tidak ada kata habis dia begitu, tidak ada. Bukan gitu. Kalau mulai dengan kata seperti itu lagi, berarti kita mengandalkan orang lain untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Dan di sini juga kita lihat barangkali pada hari-hari minggu pertama nanti belum terlihat apa yang menjadi miracle atau perubahan yang kita tidak bisa bayangkan, tetapi itu dimungkinkan kalau kita berani maju, mengambil inisiatif dan menjadi orang yang cemerlang seperti gambar kakak satu ini dengan kepalanya yang menggunakan crown. Ini artinya dia dalam kendali, seperti goddess, seperti ratu yang bisa mengendalikan pikirannya sendiri, sehingga apa yang diucapkan, apa yang menjadi tindakannya itu berpengaruh pada orang lain untuk bisa ikut bicara dan bersikap terkendali, fokus pada pemecahan masalah sehingga bisa keluar dari situasi yang tadinya membingungkan. Oke, teman-teman, ini yang keluar dari bacaan kali ini. Wanita Indah di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.